Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Aditya Ramadhani, NIM 2023-11-2 dari kelas Sistem Kontrol Industri TEA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang sejarah dan aplikasi sistem kontrol industri. Teori dasarnya. Sejarah dan perkembangan sistem kontrol industri berdasarkan periode waktu. Perkembangan sistem kontrol industri merupakan perjalanan panjang yang dimulai dari prinsip-prinsip mekanis sederhana hingga mencapai sistem kerja cerdas berbasis kecerdasan buatan dan Internet of Things atau IoT seperti saat ini. Evolusi tersebut tidak hanya dapat mengubah cara manusia mengoperasikan mesin, tetapi juga merevolusi seluruh konsep produksi dan otomatisasi industri. Dalam materi ini akan dibahas secara kronologis bagaimana sistem kontrol berevolusi dari masa ke masa, dimulai dari era mekanik hingga ke era digital modern yang serba cerdas. Era pertama adalah era awal, yang berupa zaman kuno hingga abad ke-17, awal kontrol mekanis dan hidrolik. Konsep pengendalian proses secara otomatis telah dikenal sejak zaman kuno, jauh sebelum ditemukannya sistem elektronik atau komputer. Pada abad ketiga sebelum Masehi, seorang ilmuwan Yunani bernama Ctesibios dari Alexandria menciptakan jam air atau klepsidra yang memanfaatkan sistem katup pelampung untuk menjaga level air tetap konstan. Mekanisme sederhana ini dapat dianggap sebagai bentuk awal sistem kontrol otomatis dengan prinsip umpan balik atau feedback. Beberapa abad kemudian, Heron dari Alexandria juga mengembangkan berbagai perangkat mekanis dan hidrolik seperti katup pengatur tekanan air, serta alat kendali otomatis berbasis udara atau pneumatik. Teman-teman ini memperkenalkan konsep bahwa suatu sistem dapat mengatur dirinya sendiri melalui prinsip keseimbangan fisik. Memasuki abad ke-17, inovasi dalam pengendalian semakin berkembang. Cornelis Drebbel pada tahun 1620 menciptakan termoregulator bimetal yang digunakan untuk mengendalikan suhu inkubator. Sementara Dennis Papin pada tahun 1681 menemukan alat pengatur tekanan bejana dengan pemberat, jika bakal dari sistem safety valve modern. Semua perangkat tersebut kemudian merupakan sistem kontrol berbasis mekanik dan fluida tanpa bantuan listrik. Era ini dikenal sebagai masa kontrol mekanik dan hidrolik awal, di mana konsep dasar kestabilan sistem dan reaksi terhadap perubahan mulai diterapkan secara nyata. Selanjutnya ada abad ke-18 hingga ke abad ke-19 dengan judul Revolusi Industri dan Awal Kontrol Otomatis Mekanik. Revolusi industri pada abad ke-18 menjadi titik balik penting bagi perkembangan sistem kontrol. Peningkatan kapasitas produksi memerlukan sistem yang mampu bekerja secara otomatis tanpa pengawasan manusia terus-menerus. Pada tahun 1745, Edmund Lee memperkenalkan fantail, alat yang memungkinkan kincir angin berputar mengikuti arah angin tanpa campur tangan manusia. Selanjutnya, pada tahun 1784, Oliver Evans menciptakan pabrik tepung otomatis bertenaga air yang menggantikan peran operator dengan mekanisme roda gigi, sabuk, dan sistem kendali otomatis. Puncak perkembangan di masa ini adalah penemuan governor sentrifugal oleh James Watt pada tahun 1788 untuk mengatur kecepatan mesin uap. Alat ini bekerja berdasarkan prinsip umpan balik negatif atau negatif feedback. Perubahan kecepatan poros utama akan menyebabkan bola-bola sentrifugal bergerak keluar atau masuk, sehingga membuka atau menutup katup uap untuk menstabilkan kecepatan mesin. Penemuan ini merupakan tonggak lahirnya sistem kontrol otomatis modern. Selanjutnya, pada tahun 1898, ilmuwan fisika bernama James Clerk Maxwell meneliti perilaku governor tersebut dan menuliskan analisis matematisnya dalam bentuk persamaan diferensial yang menjadikannya teori kontrol mulai dikaji secara ilmiah. Dari sinilah lahir cikal bakal teori kontrol klasik yang menjadi dasar bagi sistem kendali industri pada masa-masa berikutnya. Selanjutnya ada di masa awal abad ke-20 dengan judul lahirnya kontrol formal dan PID di tahun 1900 sampai 1940. Perkembangan sistem kontrol masih babak baru di awal abad ke-20
dengan munculnya sistem elektronik dan otomasi industri pertama. Tahun 1910, Henry Ford memperkenalkan konsep produksi berkelanjutan atau continuous production line dalam industri otomotif melalui sistem jalur perakitan atau assembly line. Konsep ini memerlukan kontrol proses yang stabil untuk menjaga ritme produksi dan menjadi dasar bagi munculnya sistem kontrol industri modern. Kemudian pada tahun 1922, Nicholas Minorski memperkenalkan konsep kontrol PID yang saat merancang sistem kemudi otomatis untuk kapal Angkatan Laut Amerika Serikat, yang menemukan bahwa pengendalian yang baik bergantung pada 3 faktor utama, yaitu besaran kesalahan saat ini atau kontrol proporsional, akumulasi kesalahan masa lalu atau kontrol integral, dan kecepatan perubahan kesalahan atau kontrol derivatif. Konsep ini kemudian menjadi standar dalam berbagai sistem kendali industri hingga saat ini. Selanjutnya, pada tahun 1927, Harold S. Black menemukan negatif feedback amplifier, yaitu penguat elektronik dengan sistem umpan balik tertutup. Penemuan ini merevolusi dunia elektronika dan menjadi fondasi utama bagi pengembangan sistem kendali tertutup atau closed loop system. Era ini menandai transisi dari sistem mekanik ke sistem kontrol elektronik analog, di mana parameter-parameter fisik seperti suhu, tekanan, dan aliran dapat dikontrol secara lebih presisi dengan bantuan perangkat elektronik. Selanjutnya ada di pertengahan abad ke-20 dengan judul Era Pneumatik, Hidrolik, dan Komputer Awal di tahun 1940 sampai 1970. Setelah Perang Dunia Kedua, kemajuan pesat dalam industri bidang elektronika dan komputer mempercepat perkembangan sistem kontrol industri. Pada tahun 1958, Norbert Wiener memperkenalkan konsep cybernetics, yaitu ilmu tentang komunikasi dan kendali dalam sistem hidup maupun mesin. Konsep ini menyatukan prinsip-prinsip biologi, kontrol, dan matematika menjadi satu kesatuan teori. Pada periode ini, industri mulai menerapkan kontrol proses kontinu, khususnya dalam proses minyak dan energi, untuk menjaga kestabilan variabel proses seperti suhu, tekanan, dan laju aliran. Sistem yang banyak digunakan adalah pengendali pneumatik dan hidrolik yang mengandalkan tekanan udara dan fluida untuk mengoperasikan katup serta aktuator. Sistem pneumatik populer karena tahan terhadap lingkungan industri berat dan tidak menimbulkan percikan listrik. Pada tahun 1960-an, komputer digital mulai dimanfaatkan untuk mengendalikan mesin dan memantau proses industri. Konsep digital control lahir dan membuka jalan menuju otomatisasi berbasis komputer yang canggih. Selanjutnya ada di era akhir 1960-an hingga 1980-an, yang mana berjudul era PLC dan DCS atau digitalisasi sistem kontrol. Revolusi digital dalam proses industri dimulai pada tahun 1998 ketika Dick Morley menciptakan programmable dikontrol atau PLC yang digunakan untuk menggantikan sistem relay elektromekanis yang kompleks dan sulit dikonfigurasi ulang. PLC menggunakan logika sekuensial berbasis program dan dapat diprogram ulang dengan mudah menggunakan diagram ladder atau ledger logic. Teknologi ini segera diadopsi secara luas dalam industri otomotif, mesin produksi, dan sistem konveyor karena fleksibilitas dan keandalannya. Kemudian pada tahun 1970-an muncul konsep Distributed Control System atau DCS, yaitu sistem kontrol terdistribusi berbasis komputer yang menggabungkan berbagai modul kontrol antar muka operator serta unit input-output dalam satu jaringan industri. DCS memungkinkan ribuan variabel proses dikendalikan dan dimonitor secara real-time melalui layar pengawas. Sistem ini menggantikan panel kendali besar yang sebelumnya dioperasikan secara manual, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap operator manusia. Baik PLC maupun DCS menjadi fondasi utama otomasi di industri modern. PLC unggul untuk logika sekuensial dan kontrol diskrit, sedangkan DCS lebih cocok untuk proses kontinu berskala besar seperti pembangkit listrik, kilang minyak, dan pabrik kimia. Hanya ada tahun 1990-an sampai 2000, dan dengan judul Era Skada dan Integrasi Jaringan Industri. Pada tahun 1980-an, kebutuhan untuk mengendalikan dan memantau sistem dari jarak jauh melahirkan SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition. Sistem ini digunakan untuk jaringan listrik, pipa gas, dan distribusi air,
SCADA menggunakan remote terminal unit atau RTU untuk mengumpulkan data di lapangan dan mengirimkannya ke pusat kendali melalui jaringan komunikasi jarak jauh. Awalnya SCADA hanya berfungsi sebagai sistem pengawasan, tetapi kemudian RTU dilengkapi dengan kemampuan untuk melakukan kontrol lokal ketika koneksi pusat kendali terputus. Pada tahun 1990-an, batas antara sistem DCS, PLC, dan SCADA mulai kabur seiring meningkatnya kecepatan prosesor dan kemampuan komunikasi digital. Pada 1993, diterbitkan standar IEC yang menetapkan bahasa pemrograman standar bagi PLC. Hal ini membuka jalan bagi integrasi sistem melalui kendali lintas platform dan memperkenalkan Programmable Automation Controller atau PAC, serta Industrial PC atau IPC, yang menggabungkan kemampuan kontrol industri dengan kekuatan komputasi PC modern. Sistem kontrol di era ini mulai memanfaatkan jaringan komputer industri yang menggabungkan berbagai alat dan memungkinkan pemantauan real-time dari ruang kendali pusat. Yang terakhir ada abad ke-21 yang dengan judul Era IoT, AI, dan kendali cerdas terintegrasi. Memasuki abad ke-21, sistem kontrol industri berkembang menuju era digital yang cerdas dan terhubung, ditandai dengan munculnya konsep industri 4.0, integrasi antara Internet of Things atau IoT, Artificial Intelligence atau AI, dan cloud computing menjadikan sistem kendali mampu berpikir dan beradaptasi terhadap kondisi dinamis. Perangkat industri kini dilengkapi sensor cerdas yang terhubung ke jaringan global, memungkinkan pengumpulan dan analisis data secara real-time. Sistem kontrol modern juga tidak hanya mengatur proses, tetapi juga mampu memprediksi kerusakan atau predictive maintenance, mengoptimalkan efisiensi energi, serta penyelesaian produksi secara otomatis berdasarkan permintaan pasar. Teknologi seperti machine learning dan predictive control digunakan untuk membuat sistem yang lebih efisien dan hemat biaya. Sistem DCS SCADA modern kini berbasis cloud dan terhubung dengan sistem enterprise, menjadikan kendali industri benar-benar terintegrasi dari lantai produksi hingga manajemen perusahaan. Era ini menjadi puncak dari evolusi sepanjang sistem kontrol industri, di mana otomasi bukan lagi sekedar alat bantu produksi, melainkan inti dari strategi efisiensi, keselamatan, dan daya saing global. Selanjutnya ada kesimpulan. Perjalanan panjang sistem kontrol industri menunjukkan transformasi luar biasa dari mekanisme sederhana berbasis air dan roda gigi hingga sistem kendali cerdas yang sepenuhnya digital dan terhubung. Sistem era membawa keterobosan baru, mulai dari kartu pelampung T. Scipios di zaman kuno, governor dari James Watt di masa revolusi industri, kontrol PID Minorski di abad ke-20, hingga PLC, DCS, dan SCADA yang mendominasi dunia industri modern. Kini dengan hadirnya IoT dan kecerdasan buatan, sistem kontrol tidak hanya lagi mengatur proses, melainkan mampu belajar, memprediksi, dan mengoptimalkan kinerja secara mandiri. Sejarah panjang ini menggambarkan bahwa sistem kontrol industri bukan hanya hasil dari kemajuan teknologi, tetapi juga refleksi dari kebutuhan manusia dalam menciptakan proses produksi yang lebih efisien, aman, stabil, dan cerdas dari masa ke masa. Oke, nah di sini ada dua jurnal yang saya gunakan sebagai sumber materi, jurnal dan juga dua web yang saya gunakan sebagai tambahan. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.